Sihir menurut sebagian ulama secara bahasa artinya adalah kamuflase, penipuan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa secara bahasa sihir itu artinya adalah menampakkan sesuatu tidak sebagaimana lahirnya. Adapun secara istilah, sihir adalah sebuah proses kegiatan amaliyah tertentu atau proses kegiatan tertentu yang melibatkan upaya seorang manusia dengan bantuan jin untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa menipu orang lain, mencelakakan orang lain dan sejenisnya. Dalam hal ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa sihir itu bisa berwujud kekuatan gaib secara mutlak, yaitu didapatkan dengan meminta bantuan setan, misalnya memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bahkan kadang-kadang memindahkan benda yang di luar tubuh manusia ke dalam tubuh manusia, atau membohongi pandangan manusia sehingga melihat sesuatu tidak sebagaimana adanya. Terkadang juga bisa menggunakan teknologi, ya, jadi menggabungkan antara kekuatan setan dengan teknologi. Sebagian bentuk sihir adalah semacam itu. Ada juga sihir yang menggabungkan antara teknologi pengobatan dengan kemampuan jin. Ini biasanya digunakan oleh para dukun untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Ya, di satu sisi dukun itu menggunakan teknologi pengobatan yang dia ketahui untuk mengobati penyakit, tapi di sisi yang lain juga dia meminta bantuan jin untuk berusaha mengusir penyakit tersebut. Dengan kategori yang manapun, perbuatan sihir yang semacam itu hukumnya adalah haram, karena termasuk di antara menggunakan kekuatan jin tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebab para ulama membagi sihir dua, ada sihir takhyir, ya, yaitu sihir dengan cara mengelabui manusia, baik dengan bantuan jin atau dengan sifatnya harokah, namun semuanya menggunakan sihir. Ya. Yang kedua adalah yang dia itu punya hakikat, artinya yang bisa mempengaruhi orang seperti dengan cara yang ma'ruf, yang pelet, ataupun mungkin juga ajian-ajian yang bisa membuat suami istri cerai. Dan ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang bagaimana syaitan mengajari sihir kepada manusia. Istilah dukun dalam bahasa Indonesia, mungkin di dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang bisa sesuai dengan istilah tersebut. Para dukun mungkin di dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut dengan sahir. Ya, sahir itu adalah seorang yang memiliki kemampuan sihir. Ya, kemampuan untuk misalnya mengirimkan benda-benda tertentu kepada seseorang, mencelakakan seseorang melalui bantuan jin, dan mungkin di dalam bahasa kita lebih dikenal dengan istilah dukun tenung atau dukun santet. Dan terkadang dukun dalam bahasa Indonesia juga dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah kahin, munajim dan sejenisnya, yang artinya adalah orang yang menganggap dirinya mengetahui hal-hal yang gaib, ya, bisa meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang dan sejenisnya. Ya, kedua golongan ini termasuk di antara pengikut-pengikut setan, yaitu orang yang menggunakan bantuan-bantuan setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, atau menggunakan bantuan-bantuan setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Adapun kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para dukun, ya, para peramal, tukang sihir, tukang tenung dan lain sebagainya, kekuatan itu tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, namun berasal dari setan, dari jin. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang juga memberikan kesempatan kepada sebagian makhluknya di masa lampau untuk mencuri berita dari langit, ya, yang kemudian berita langit yang diambil dari jin tersebut disampaikan kepada para dukun, sehingga sebagian di antara dukun atau ahli ramal itu mengetahui sebagian akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan berita dari langit yang dicuri oleh jin. Namun kemudian berita yang benar ini dicampurkan dengan 100 kedustaan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemampuan-kemampuan lain mungkin yang dimiliki oleh para dukun, tukang ramal, tukang tenung dan sebagainya, misalnya kemampuan untuk mencelakakan orang. Sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah kegiatan sihir
ya, menggunakan kekuatan-kekuatan jin untuk mencelakakan manusia. Pada dasarnya mencelakakan manusia itu adalah jin yang dia membantu manusia untuk melakukan perbuatan mungkar. Dan al-isti'anatu bil jin, meminta pertolongan kepada jin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, itu adalah haram hukumnya. Sebagian di antara manusia, ya, rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa, ya. Jadi ketika manusia itu meminta pertolongan kepada jin, maka akan semakin bertambah lemah mereka. Ya, para dukun, tukang tenung yang menggunakan kekuatan jin untuk mencelakakan manusia pada dasarnya adalah melemahkan diri mereka sendiri. Ya, karena dengan demikian mereka akan semakin menghambakan dirinya kepada jin-jin tersebut dan semakin memperturutkan keinginan dari jin-jin tersebut untuk melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, seandainya meminta pertolongan ini adalah meminta pertolongan dalam batas yang bisa dilakukan manusia, ya, seperti meminta pertolongan kepada tetangga dan lain sebagainya, kita tidak bedakan dia itu seorang dukun atau tidak dukun. Hukumnya boleh-boleh saja, semasa pertolongan itu adalah untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, tapi kalau yang dimaksudkan dengan meminta pertolongan di sini adalah meminta pertolongan dalam batas di luar kemampuan manusia, maka itu termasuk dari upaya melakukan perbuatan syirik, karena menganggap seorang manusia memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah, seperti memberikan rezeki, jodoh dan seterusnya. Dan umumnya yang dimaksudkan dengan meminta pertolongan kepada dukun adalah dalam pemahaman yang kedua ini, yaitu meminta sesuatu atau hal-hal yang dianggap tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, tapi hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu. Ya, orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan dan keistimewaan tertentu yang mereka sebut sebagai orang tua, dukun dan sejenisnya. Nah, dalam hal ini maka perbuatan tersebut termasuk kategori perbuatan syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sebabnya adalah karena meminta kepada manusia sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau bukan merupakan kemampuan daripada manusia biasa, namun merupakan kemampuan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala.